Shalom, selamat pagi grade 12. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga happy ya. Kita akan memulai hari ini dengan devotion. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih bangunkan kami dengan kesehatan yang baru, dengan nafas kehidupan. Dan Tuhan mengizinkan kami juga untuk memasuki hari yang baru ini untuk memulai aktivitas. Kiranya Tuhan sebelum memulai aktivitas hari ini kami mau datang duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami dengar dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami menyambut berkat firman-Mu dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anakku grade 12, kita masih akan melanjutkan firman Tuhan yang kita renungkan dari kitab Ayub. Ya, hari ini kita tiba pada kitab Ayub pasalnya yang keempat. Ya, sebelumnya kita sudah mendengarkan devotion dari Miss dan Mister yang lain. Kita akan masuk ke dalam pasalnya yang keempat. Ya, dengan judul ini ya, Elifaz, temannya Ayub ini. Inti dari pembicaraannya adalah the innocent dan suffer, tapi Miss berikan tanda tanya, apakah iya benar tuh? Nah, itu yang akan kita bahas atau akan kita renungkan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Miss mau mengajak kalian mengingat kembali ya apa yang sudah dijelaskan, bahwa pada pasal yang pertama dan kedua dijelaskan ada seorang Ayub, dia hidupnya sangat saleh, taat, dan iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Ya, Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan, tidak hanya hartanya yang diambil, keluarganya yang diambil, tapi Tuhan juga izinkan sakit penyakit menimpa Ayub sampai dia hidupnya sangat mengenaskan, sangat menderita. Dia mengalami borok yang sangat gatal, dan pada pasal yang ketiga dia mulai mengeluhkan apa yang terjadi pada dia. Ya, dan di situ dia menyesali hari kelahirannya karena kondisinya saat itu. Dan ketika Ayub mengalami kejadian ini, teman-temannya itu datang ya mengunjungi dia. Ada 3 orang teman-temannya, dan ketika itu teman-temannya datang berduka melihat keadaan Ayub. Dan pada pasal yang keempat ini, teman-temannya ini mulai berbicara, dan ini sampai pasal 31 nanti adalah percakapannya Ayub dengan teman-temannya itu, berbalas-balasan, temannya bilang, Ayub jawab, dan lain sebagainya. Ya, nah apa sih yang disampaikan temannya ini kepada Ayub? Ini yang akan kita concernkan pada hari ini di devotion hari ini anak-anak. Tapi sebelumnya Miss mau bertanya ya, setiap kita pasti ketika dalam keadaan sedih, berduka gitu ya, pasti ketika teman-teman kita datang, kita nggak berharap hal-hal yang banyak dari mereka. Kita pasti nggak terlalu berharap mereka nasihatin kita, menggurui kita gitu ya. Karena somehow dengan mereka datang, mau memberikan telinga untuk mendengar, itu sangat berarti lebih dari cukup bagi kita. Ya, bukan malah menggurui kita. Nah, tapi apa yang dialami Ayub itu malah kebalikannya ya. Ketika dia sedang berduka, temannya ini mulai datang berbicara. Tapi pertanyaannya, apakah salah apa yang temannya bicarakan? Ini yang akan kita kulik sama-sama ya. Itu ada di pasal yang keempat. Kita tidak akan baca semua karena sangat banyak. Misalnya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 ya. Judul perikopnya Elifaz, pembicaraan Elifaz ya. Kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris itu dia berikan judul Elifaz, the innocent dan suffering. Artinya Elifaz bilang seperti itu. Bisa akan bacakan firman Tuhan ayat pasal 4 ayat 1 sampai 8. Lalu berbicaralah Elifaz, katanya, Ayub, kesalkah engkau bila aku bicara? Tak sanggup aku berdiam diri lebih lama. Banyak orang telah kau beri pelajaran, dan mereka yang lemah telah kau kuatkan. Kata-katamu yang memberi semangat membangunkan orang yang tersandung, lemas, dan penat. Tapi kini engkau sendiri tertimpa duka, kau terkejut dan menjadi putus asa. Ayatnya yang ke-6, bukankah engkau setia kepada Allah? Bukankah hidupmu tiada celah? Jika begitu, sepantasnya engkau yakin dan tak putus asa. Pikirlah, pernahkah orang yang tak bersalah ditimpa celaka dan musibah? Aku tahu dari pengamatan bahwa orang yang membajak ladang kejahatan dan menabur benih bencana bagai biji tanaman akan menuai celaka dan kesusahan. Ya, dari kata-katanya Elifaz ini ya, coba bayangin nih, kamu misalnya kamu dibilangin sama temanmu gini ya, kamu kemarin nih motivasi orang, bilang orang semangat-semangat, tapi kok malah kamu sekarang yang patah semangat, putus asa? Ya, seolah-olah Elifaz mau bilang gitu ya, kalau kamu lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat tadi ya, dan ayat yang kelima. Kamu dulu kasih motivasi, sekarang kamu yang KO, kamu yang gak semangat. Terus Elifaz juga bilang,
Ayub, kamu kan setia tuh, hidupmu tuh taat, gak ada celah. Harusnya kamu tuh gak putus asa dong. Kan harusnya orang yang gak salah itu gak celaka dan gak kena musibah. Justru kalau orang yang jahat itu nanti akan menuai kesusahan, penderitaan. Itu ya. Kalau kita lihat ya, secara sekilas, menurut kalian ya, apakah yang Elifas katakan itu sebuah kesalahan ya anak-anak ya? Coba kita lihat ya. Dia bilang kalau orang yang benar itu Tuhan gak akan kasih celaka, orang yang jahat yang akan kasih celaka. Kalau dilihat-lihat sekilas, kayaknya omongannya Elifas ini gak salah-salah banget sih ya, gak ada yang gimana-gimana gitu ya. Benar kok, kalau orang jahat ya harusnya dia mendapatkan kejahatan gitu ya. Kalau orang baik dia harusnya selamat. Tapi apakah benar hidup itu seperti itu? Kadang-kadang enggak ya. Buktinya misalnya nih, kita baik di jalan raya, kita taati peraturan gitu ya. Tapi kita masih punya potensi kok untuk kecelakaan. Karena ada orang lain yang mungkin nggak baik gitu ya. Jadi sebenarnya omongan Elifas ini benar juga sih. Tapi ya mungkin nggak selamanya dalam hidup kayak gitu ya. Tapi omongan Elifas juga benar. Kalau misalnya nih, orang nggak mau makan gitu ya, dia sakit ya itu kan karena ulahnya dia nggak mau makan. Atau orang mencuri, dia di penjara menderita ya itu kan karena kesalahannya dia. Ya benar juga memang ya bahwa kita harus menerima konsekuensi dari setiap apa yang kita lakukan ya. Tapi ya kadang-kala juga ada hal-hal yang bukan karena kesalahan kita, tapi kita tertimpa oleh karenanya ya. Jadi sebenarnya agak kontradiksi gitu ya dari apa omongannya Elifas ini. Tapi kalau kita lihat dalam konteksnya si Ayub kan, Ayub itu kan dulu kaya, hidupnya saleh gitu ya. Jadi Elifas bilang harusnya kamu tuh nggak celaka, kan kamu hidupnya saleh gitu ya. Harusnya kamu nggak akan sakit, nggak akan miskin, kamu kan hidupnya saleh, nggak usah takut Yub gitu ya. Orang jahat yang nanti akan mendapat kejahatan gitu ya. Seolah-olah ya si Elifas itu mau bilang ya, kalau Miss bisa simpulkan, Elifas tuh punya pemikiran gitu ya, karena dia mungkin mengadakan riset atau mungkin dia orang-orang yang baca Taurat gitu ya, yang memahaminya seperti itu gitu ya, yang sangat close mindednya gitu ya, sehingga Elifas tuh menyimpulkan dalam pikirannya gitu ya. Dari pembicaraannya kita bisa menyimpulkan bahwa Elifas tuh bilang kalau orang yang kaya, orang yang sehat, orang yang sukses itu menandakan orang itu orang benar ya. Tapi kalau orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang menderita itu menunjukkan pasti ada kesalahan dalam dirinya dia. Nah, coba kira-kira kamu pikir apa ini ya maksudnya Elifas nih ngomong gini ke Ayub? Berarti Elifas mau bilang gitu kalau misalnya berarti si Ayub itu orang jahat, pasti kamu ada dosa kali Yub, makanya kamu dikasih miskin, dikasih sakit sama menderita. Coba Yub, kamu pikir lagi, kamu pasti ada jahat buat jahat ya. Seolah-olah kita bisa menyimpulkan ini dari perkataannya Elifas. Tapi pertanyaannya, apakah iya ya Alkitab bilang kayak gitu? Kalau orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang sehat, itu menandakan orang yang benar. Tapi kalau orang itu menderita, orang itu sakit, orang itu miskin, itu pasti ada yang salah tuh dalam dirinya mereka. Ya sama prinsip orang Yahudi juga kadang gitu ya, kalau kamu baca Alkitab. Di Alkitab Perjanjian Baru, kalau orang Yahudi lihat orang sakit, itu pasti ada dosanya tuh. Mereka punya pikiran seperti itu. Nah, mungkin Elifas juga hidup di budaya seperti itu. Tapi apakah kita bicara seperti itu ya nak? Coba kita lihat ya, si Ayub nih, seorang Ayub ya. Alkitab dengan jelas loh bilang bahwa Ayub itu tidak berbuat dosa, dia orang yang taat dan saleh gitu ya. Nah tapi Ayub ini sengsara loh, miskin, hartanya hilang, sakit, menderita ya. Tapi Ayub tuh gak berdosa. Atau kita lihat satu tokoh ini ya, Kristus ya. Dia tidak berdosa, dia orang benar, tapi dia hidup menderita. Bahkan dia mati dengan cara yang paling hina. Disalib, di mana langit tidak mau menerimanya, tanah pun tidak mau menerimanya. Tapi apakah Yesus orang yang tidak benar, makanya dia menderita? Yesus hidupnya tidak kaya, ya. Tapi kita tahu bahwa Yesus melakukan hal ini karena dia, ya, dalam rupanya sebagai Allah, dia tidak pertahankan itu, dia kosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, sama dengan manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kita melihat bahwa Yesus menderita bukan karena dia tidak benar, tapi kita mengucap syukur ya, karena Yesus sudah menderita, dia tahu apa yang kita rasakan ketika kita menderita ya. So
dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa apa yang tadi Elifas bilang itu ya tidak sepenuhnya benar seperti itu ya. Bahwa apa yang kita punya, mungkin kekayaan, kesehatan, kesuksesan itu tidak menandakan bahwa kita orang yang benar. Atau mungkin ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang miskin, itu tidak menunjukkan bahwa kita orang yang jahat juga sebenarnya. Ya, karena apa? Karena kita benar atau tidak itu bukan tergantung hal itu, tapi tergantung apa yang Kristus sudah kerjakan buat kita, setiap kita. Ya, setiap kita menjadi orang benar bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan. So the Bible say no about this. Ya, bahwa mengikut Tuhan, ya, mengikut Kristus itu bukan ditandakan dengan kita jadi orang kaya, jadi orang sehat, jadi orang sukses ya. Gak pernah Tuhan janjikan itu. Firman Tuhan tidak pernah janjikan ya, hidup taat, hidup saleh itu nantinya akan jadi kaya, sukses, sehat. Tidak. Firman Tuhan tidak pernah bilang itu. Bahkan firman Tuhan bilang ya, kalau kamu ikut Kristus ya, jadi orang yang dibenarkan oleh Kristus, kamu tuh harusnya mau menyangkal diri, pikul salib. Tapi Miss bilang seperti ini bukan berarti kamu tidak boleh kaya, tidak boleh sehat ya. Bukan berarti seperti itu. Ya, itu adalah berkat yang Tuhan kasih sama kita. Sama kayak tadi ya, Tuhan izinkan. Ketika Tuhan izinkan Ayub miskin, sakit, menderita, dengan cara yang sama juga Tuhan mungkin mengizinkan kita menjadi orang kaya, sehat, dan sukses. Itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, tapi Tuhan tidak pernah bilang kalau kita kaya, kita sehat, kita sukses itu menunjukkan kita orang benar, orang taat, orang saleh. Ya, karena mengikut Kristus bukan seperti itu. Ya. Tapi apa yang Tuhan janjikan buat setiap kita? Yang Tuhan janjikan adalah, nah ini contohnya ya. Miss tadi ketika mempersiapkan, Miss menemukan sebuah hymn. Ini lagu-lagu klasik hymn gitu ya. Liriknya sangat baik ya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah janjikan langit itu selalu biru. Mengikut Kristus ya, taat, saleh, tidak dijamin langit hidupmu biru yang bagus. Tidak menjamin kamu itu hidupnya happy terus, tidak ada kecewa. Damai terus, tidak ada sakit hati, luka, tidak. Tuhan tidak pernah jamin itu. Tapi yang Tuhan jamin dalam hidupmu apa? Yang Tuhan jamin adalah bahwa ketika kamu hidup mengikut Dia, pasti selalu ada kekuatan yang Dia kasih. Selalu ada penyertaan yang Dia kasih. Pertolongan, anugerah, kasih-Nya yang selalu ada. Itu yang Dia janjikan buat kamu. Bukan yang tadinya itu, kekayaannya, kehappy-annya, dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan janjikan. Ya, sama seperti yang Ayub alami. Ya, Tuhan janjikan Dia pasti memberikan kekuatan, dan Ayub mengimani itu. Ya, tapi ya tadi kita seringkali seperti Elifas ya, kita itu seringkali fokus pada the gift, ya, pada the gift tadi, kayak sehat itu gift, kaya, lalu apalagi sukses itu adalah gift yang Tuhan berikan. Tapi seringkali kita terlalu fokus sama itu. Jadi ketika kita tidak punya itu, kita seringkali jadi stres, jadi putus asa, putus harapan, atau kita jadi merasa kita jangan-jangan Tuhan gak berkenan sama kita, ya. Kita seringkali terfokus sama itu. Nah, kita terlalu bergantung sama itu. Makanya dalam hidup ini Tuhan seringkali mungkin mengambil gift itu. Sometimes God takes the gift, so we can meet the giver. Kadang-kadang Tuhan ambil dalam hal-hal di hidup kita, kenyamanan kita, kekayaan kita mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan pemberinya. Ya, supaya kita tidak fokus pada pemberiannya. Seringkali Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya kita. Ya, supaya kita bisa bertemu dengan Dia. Karena mungkin seringkali dalam segala kelemahan, kekurangan, kita bisa lebih mencari Tuhan. So kadang Tuhan ambil itu semua untuk kita lebih bergantung sama Dia. Ya, so pertanyaannya, bagaimana dengan kita? What do you want the most? Apakah gift-nya seperti Elifas tadi ya, mengukurnya berdasarkan the gift-nya? Ataukah kita want the giver itu? Kita lebih menginginkan si pemberinya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tahu ketika kita punya pemberinya itu, ya, kan pemberian itu fana ya, dan tidak semuanya. Tuhan mungkin berikan A, B, C, padahal Dia punya lebih, punya A sampai Z. Ya, tapi kalau kita punya the giver, kita punya segalanya. Sehingga ketika mungkin kita menderita, ketika kita sakit, ketika kita miskin, kita tahu kita tidak akan pernah hilang dan binasa. Kenapa? Karena kita tahu kita punya the giver. The gift itu bonus, tapi the giver is the ultimate yang kita punya. So, Miss mau ajak kita untuk terus refleksikan, untuk pikirkan.
what do you want the most? The gift or the giver? Sehingga ketika the gift-nya di-take, apa responnya kita? Ada satu quotes yang baik ya, yang Miss juga pasang di kelasnya Miss. Martin Luther pernah bilang ini, I have held many things in my hand and I have lost them all. But whatever I have placed in God's hand, that I still possess. Segala hal yang kamu pegang di tanganmu itu sangat mungkin hilang. Kekayaan, kesehatan, kesuksesan itu fana, ya. Semakin kuat kamu pegang, semakin mudah dia lepas nanti jadinya. Tetapi, jika kamu taruh itu di tangan Tuhan, kamu percayakan itu kepada the giver, kamu akan punya segalanya. So, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita mungkin terlalu fokus pada the gift tadi, seperti Elifas mengukur kebenaran Ayub itu ya, orang berdasarkan gift-gift itu? Ya? Ataukah kita fokus kepada the giver, kepada si pemberi itu? Kita want the giver most dibandingkan gift-nya. Sehingga sampai pada akhirnya kita bisa bilang dalam hidup ini, haleluya, all I have is Christ. If I have Christ, I have everything in life. If I have the giver, I have everything in life. Ini adalah pergumulan yang sulit ya, karena kita manusia lebih mudah melihat apa yang ada fisiknya, materinya. Tapi biarlah Tuhan menolong kita, menolong kamu, menolong Miss Ruth untuk terus mencari the giver. Sehingga nanti ketika Tuhan izinkan mungkin kamu susah, kamu tidak jadi orang kaya lagi, kamu mungkin sakit atau kamu mungkin menderita, kamu tahu kamu tidak pernah akan hilang dan binasa. Kenapa? Karena ada the giver, yaitu Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kamu, yang selalu ada memelihara, mensustain kehidupan kamu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Tolong setiap kami ya Bapak yang lemah ini, yang selalu terlalu fokus pada gift, kepada hal-hal yang ada di sekitar kami, dan kami seringkali melupakan the giver, tidak fokus pada the giver, yaitu Engkau. Tolong kami ya Bapa, mampukan kami untuk terus bergantung kepada Engkau, yang mungkin di masa-masa hidup kami ke depan nanti akan banyak hal sulit yang kami alami, banyak hal yang mungkin kami tidak punya lagi ke depannya, tapi kami yakin dan percaya ketika kami punya Engkau, kami bisa menghadapinya dan kami bisa bertahan dalam segala kesulitan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan PTMT yang hari Senin akan kami laksanakan secara 100%. Kiranya berkati setiap kami dengan kesehatan Tuhan, sehingga kami bisa menjalani PTMT 100% ini dengan lancar, dan kami sehingga boleh memperoleh pelajaran yang maksimal di kelas. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan yang terbaik sepanjang hari ini, sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap orang. Inilah doa kami dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semuanya sudah mendengarkan devotion ini dengan baik. Kiranya boleh menguatkan setiap kamu. Tetap semangat untuk hari ini. God bless you all. Bye-bye.